Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Sahabat-sahabat, Bapak dan Ibu yang semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allah mengkaruniakan keridhoannya sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh buat kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, berjumpa kembali dengan saya Bapak Kumara dalam acara Jelajah Pesantren, sebuah acara yang kita memang dedikasikan agar pesantren di Indonesia yang Masya Allah berperan besar terhadap kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan sebelum itu sudah ikut berjuang, mengupayakan, berikhtiar agar Indonesia ini merdeka. Namun kita tahu dari jumlah 28.000 pesantren, kurang lebih ya 28.000 pesantren di Indonesia, kurang lebihnya di Jawa Barat sendiri ada 8.000 sampai 9.000-an, maka kita bergerak, pesantren ini bergerak di pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan. Namun kita tahu peran dari pesantren yang begitu besarnya, namun terkadang kita ataupun masyarakat dan di tingkat nasional potensi pesantren yang sangat luar biasa besarnya ini belum diangkat secara proporsional, sehingga Jelajah Pesantren ini kita munculkan di MQTV insyaallah. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan pesantren Al-Hilal, sebuah pesantren yang saya tahu ini teman-teman yang menyelenggarakan adalah teman-teman kami dulu di Darut Tauhid. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Dan kita akan diskusi dengan Ustadz Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Andri. Alhamdulillah. Atau Ustadz Andri ya? Pak Ustadz Andri. Andri aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Belum jadi Ustadz. Terima kasih sudah hadir di studio nih, Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Dan sahabat MPTV, kalau kita mengenal pesantren Al-Hilal jauh sebelumnya, sebenarnya sebelum jadi pesantren ini saya taunya itu adalah akikah ya, bergerak di akikah, kemudian membuat sebuah pesantren khusus yatim piatu insya Allah. Nah, saya mulai dari Ustadz Arif Rahman dulu ya. Ustadz, ini ceritanya gimana nih Ustadz membangun pesantren fokus ke yang santrinya itu yatim piatu? Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan pemirsa MQTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barangkali pesantren Al-Hilal sebagaimana yang tadi disampaikan juga ditanyakan oleh Pak Gatot. Ya. Kenapa Al-Hilal, bagaimana ceritanya Al-Hilal bisa membangun pesantren khusus untuk anak yatim? Iya. Memang ini kalau diceritakan cukup panjang, Pak. Yang pendek Tapi aja Ustaz. ringkasnya ya. Jadi memang ringkasnya ini sesepuh kami di yayasan dan di pesantren itu dulu awalnya adalah kegiatan pengajian biasa, Pak. Dimulai sejak 2002. 2002 ya? Ya, momentumnya itu ketika beliau mengadakan salah satu atau kegiatan kurban. Kurban pertama 2002, dulu itu 2 ekor domba itu disembelih dan disembelih di Cililin yang sekarang menjadi pondok dan dibagikan ke warga sekitar juga anak-anak yang ada di sana. Masya Allah. Nah, teringat dulu beliau itu pernah mendapat wasiat, Pak, dari orang tua beliau. Jadi dulu ada sebuah wasiat yang luar biasa dan itu juga disampaikan kepada kami dan itu membekas dan menjadi nilai perjuangan di Al-Hilal itu sendiri. Masya Allah. Jadi dulu itu orang tua beliau pernah berkata kepada beliau, Pak Haji Nandang ya, Pak Haji ya dulu itu, Haji Nandang, kalau dimanapun engkau berada, dimanapun engkau beraktivitas berkarya, jangan lupakan 3 hal. Garis besarnya begitu, Pak. Yang pertama adalah salat malam. Masya Allah. Jadi qiyamul lail itu apapun yang terjadi dimanapun jangan sampai engkau tinggalkan. Kedua, Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu tidak boleh sampai terlewat. Dimanapun harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang ketiga yang menarik ini Pak, yaitu cintai dan sayangi anak yatim. Masya Allah. Nah, ini kemudian menjadi ruh dan nilai sejarah, nilai perjuangan di Al-Hilal, sehingga
pada aktivitasnya, pada perkembangannya, Al-Hilal ini lebih banyak fokus ke pemberdayaan, pengasuhan anak yatim. Seperti itu, Pak. Jadi wasiat itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang begitu membekas dan menjadi ingatan kami di Al-Hilal. Al-Hilal ini bergerak 3 hal, Al-Quran, tetap pada ibadah dan juga anak yatim. Seperti itu Pak dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Gambarannya ya. Dan memang akhirnya dengan berkhidmat kepada masyarakat dan fokus kepada 3 hal ini, pesantren Al-Hilal terbangun ya sekarang ya? Iya betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah awalnya kan salat malam, Al-Quran dan yatim. Nah akikahnya nggak ada. Nah itu gimana Pak Andri ceritanya sehingga akikah itu justru menjadi motor awal ya? Ataupun penggerak awal terhadap pesantren Al-Hilal ini? Sebetulnya sih kalau akikah itu ada setelah pesantren itu ada Pak. Iya. Karena kita ingin mandiri sebetulnya. Jadi untuk infak sedekah itu 100% keperluan program anak yatim. Nah, jadi untuk operasional pengurus ya kita buat usaha. Terus itu usaha apa ya dulu itu? Nah, terlintas ya, udah aja usaha akikah gitu kan. Usaha akikah kita belajar ke Surabaya Pak Gatot. Setelah kita dapat ilmunya 2013 itu. 2013 ingin buru-buru ingin mendirikan usaha akikah. Masya Allah. Jadi akikah itu ada setelah pesantren itu ada, setelah berdiri gitu kan. Nah, kita punya moto bahwa ketika akikah itu mereka sambil bersedekah buat anak yatim. Masya Allah. Jadi saya yang salah persepsi, berarti saya salah informasi ya. Pesantren dulu berdiri baru akikah ya, karena akikah itu menjadi bagian dari usaha pesantren untuk memakmurkan pesantren ya. Masya Allah. Nah ini Pak Ustadz Arif, berapa sekarang jumlah santrinya nih Ustadz? Nah iya Pak Gatot. Jumlah santri sendiri alhamdulillah Al-Hilal itu memang ada 2 kategori Pak. Jadi yang pertama santri yatim, nah yang kedua itu santri non yatim. Jadi nanti santri tahfiz kita namakan seperti itu. Nah santri yatim ini yang kita kelola 24 jam, kita pesantrenkan, kita asramakan, kita didik seharian penuh. Itu jumlahnya alhamdulillah di Al-Hilal ada 33 orang. Masya Allah. Untuk yang mukim. Nah untuk yang tahfiz itu kita hampir ada tercatat di data itu sekitar 450 orang Pak. Masya Allah. Di 4 tempat, ya, 4 lokasi ya? Iya 4 lokasi yang sedang berjalan di Al-Hilal. Nah selain itu memang kita juga punya santri yang sedang melanjutkan pendidikan di pesantren lain Pak. Nah hari ini kita ada santri yang ada di pesantren Al-Basyariah, ada yang di Baitul Hidayah. Nah yang terutama yang lebih banyak itu di Gontor Pak. Di Gontor. Ya karena prospek kita setelah 3 tahun di Al-Hilal itu kita usahakan lanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Nah, salah satu tujuan utamanya atau target utamanya adalah bisa masuk ke pesantren Gontor. Masya Allah. Bahkan jika lebih dari itu, insya Allah jika anaknya mau dan mampu itu bisa kita teruskan beasiswanya sampai kuliah Pak. Nah, Masya Allah. itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari 450 ini itu mondok semuanya? Yang mondok ada 30 orang khusus yang yatim. Orang. Nah, khusus yang yatim. Kalaupun yang non atau yang santri tahfiz itu warga masyarakat sekitar yang ikut mengaji, kadang ada yang jamnya siang, ada yang sore, ada yang malam bergilir Pak seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu semuanya gratis. Gratis. Semuanya gratis ya. Dan ini yang menarik ini. Semuanya gratis dan membiayai operasionalnya dari usaha ya. Iya, betul. Luar biasa Bapak Ibu sahabat MKTV. Makanya ya kalau misalnya kita ini bertekad ini khidmat kepada masyarakat, jangan ragu-ragu. Betul nggak ya? Insya Allah. Ya, Pak Iwan, Pak Andri, saya tahu lah dulu kita diskusi di Darut Tauhid gitu ya. Pak Iwan salaman dengan saya di koperasi, Pak saya ingin bantu bikin pesantren, ada teman yang bikin pesantren. Alhamdulillah pada waktunya sekarang 2021 ya sudah terbangun, mengelola 450 santri. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz dan Pak Andri, kita break saat ya. Siap. Karena ada yang lewat yang satu ini. Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jelajah Pesantren bersama saya Gatot Kuntakumara
dan pesantren Al-Hilal, pesantren yatim Al-Hilal. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Baik Bapak dan Ibu, ini ada pesantren Al-Hilal, salah satu pesantren yang mendedikasikan dirinya untuk mendidik dan mengelola pesantren khusus yatim. Dan insya Allah ada 450 yang itu dibeasiswai alias gratis. Kita lihat sama-sama ya profilnya, insya Allah sebentar lagi nih. Asatidnya baik-baik, temennya asik-asik, makanannya enak-enak, dan menghafal Qur'annya seru. Lingkungannya bersih-bersih, kegiatan di sini sangat menyenangkan, dan kami semua sangat berdaya. Yayasan Al-Hilal itu mendirikan pesantren yatim Al-Hilal. Kami sudah bergerak sejak tahun 2002. Kami sebenarnya adalah fokus mengurusin anak-anak yatim. Kami sebenarnya bukan orang kaya juga, bukan orang pintar juga, dan juga ya bukan apa-apa lah. Tapi kita merasa resah dengan kondisi masyarakat. Kami prihatin dengan banyaknya anak-anak yatim di sekitar kita yang tidak terurus. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami berusaha mencoba. Pada awalnya, pesantren yatim Al-Hilal ini itu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, diri kami sendiri. Kemudian kami beritahu ke banyak teman. Alhamdulillah, teman-teman tuh sekarang ikut banyak membantu. Jadi sekarang kita itu membuka kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin ikut membantu anak-anak yatim di pesantren yatim Al-Hilal. Bahagia, jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Salurkan donasi Anda untuk anak-anak yatim Indonesia di pesantren yatim Al-Hilal. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Arif, ini pesantren, itu targetnya apa nih Ustadz, lulusan dari pesantren Al-Hilal ini? Ya, terima kasih Pak Gatot. Target dari pesantren Al-Hilal itu sendiri memang dengan masa pendidikan yang di pondok Al-Hilal, di pesantren Al-Hilal itu 3 tahun Pak. Oh 3 tahun. Ya, dan kemudian beasiswanya dilanjutkan, walaupun sekolah di pesantren misalnya di Gontor, itu beasiswa tetap dari Al-Hilal, dari pesantren Al-Hilal. Nah, output atau target yang diharapkan dari pesantren Al-Hilal itu memang sesuai dengan apa yang kita jalani hari ini. Itu beberapa para santri itu diharapkan kelak menjadi orang-orang yang pertama dia punya pengetahuan tentang Al-Quran, Pak. Jadi khususnya Al-Quran, kami memiliki target memang belum terlalu tinggi, yaitu 5 juz selama 3 tahun itu. Alhamdulillah. Mungkin insya Allah. Kedua, kami juga berharap memberikan target bahwa anak-anak itu kelak siap terjun di masyarakat dan kami bekali dengan beberapa keterampilan yang umum dilaksanakan di masyarakat, memimpin doa dan lain sebagainya, sehingga kelak ketika mereka kembali ke masyarakat mereka punya bekal untuk bisa terjun mengimami atau bergaul dengan masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan. Yang ketiga itu memang kita punya target untuk bisa anak-anak ini melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, yang menjadi referensi dan rujukan itu adalah ke Gontor. Jika di Gontor terus bisa bertahan dan berhasil, insya Allah kita akan teruskan sampai S1, bahkan jika perlu mungkin anak-anaknya mampu, itu kita bisa teruskan sekolahnya. Tentu harapannya adalah ketika lulus dari Al-Hilal ini mereka sudah menjadi orang yang mandiri, Pak. Mandiri secara pribadi, pengetahuan keagamaannya cukup untuk terjadi masyarakat, tapi juga punya jiwa sosial, punya nilai-nilai kependidikan, sehingga mereka kelak ketika terjun di masyarakat itu sudah siap. Tidak setengah-setengah, tapi memang sudah
full ya. Settle sudah full, sudah memang diharapkan mereka menjadi pelopor di masyarakat itu sendiri. Masya Allah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, senang ya melihat bagaimana kiprah khidmat Pesantren Al-Hilal ini untuk bisa mendidik putra-putri santri kita nih untuk bisa menjadi orang yang mandiri, bisa hafal Al-Quran dan bisa bermanfaat buat masyarakat, insya Allah begitu. Bahkan yang nanti bisa berprestasi ya Ustadz ya, nanti bisa disekolahkan ke luar negeri ya. Betul, insya Allah. Ya, insya Allah. Apalagi ini anak yatim ya Pak ya, sehingga ketika mereka kembali ke rumah, ke keluarga, itu mudah-mudahan harapannya bisa menjadi cahaya di rumahnya, bisa mengangkat martabat keluarganya juga di dunia dan di akhirat, sehingga bisa menjadi sesuatu yang mulia di mata masyarakat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Ustadz, ini kan 3 tahun, ini levelnya apa nih? Levelnya SMP Pak. Oh SMP. Jadi SMP-nya 3 tahun di Al-Hilal, dengan segala layanan pendidikan yang disediakan, gratis, full beasiswa. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk bisa meneruskan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Jika lulus kita siapkan lagi untuk bisa kuliah, insya Allah seperti itu Pak. Nah tadi saya lihat ada dari Alor ya. Gimana ceritanya ini Alor jauh-jauh justru sekolah ke Bandung nih? Pak Andri mungkin yang bisa. Ya itu 17 kalau nggak salah itu ketika pas kegiatan wakaf Quran ke Alor. Wakaf Quran ke Alor itu kita bawa sekitar 3.000 Quran. Masya Allah. Dibantu dengan orang penduduk di sana. Kita kenal dengan Ustadz Raspa namanya di sana itu. Aktivis ya Pak. Aktivis di sana dan membantu untuk mendistribusikan Al-Quran yang ada di pelosok Alor khususnya itu. Nah, singkat cerita beliau itu mempunyai anak asuh juga, anak asuh yatim yang setiap tahunnya itu disebar. Masya Allah. Disebar anak yatim itu ke beberapa kota di Jawa. Di Jawa betul. Nah, alhamdulillah beliau membawa anak yatimnya untuk dididik di Pesantren Al-Hilal. Ya salah satunya adalah Wahyu itu. Masya Allah. Betul, Wahyu itu diminta untuk dididik di Pesantren Al-Hilal. Itu ceritanya sih. Nah itu berarti yang 450 itu dari berbagai daerah ya? Ya Pak, untuk yang yatim terutama yang mukim, itu memang dari berbagai daerah, terutama di Jawa Barat Pak. Dari Cianjur, ada yang dari Karawang, ada yang dari Bekasi, ada yang dulu pernah ada yang dari Jawa, sekarang juga ada lagi yang dari Flores, ada yang dari Lampung, rata-rata memang di Jawa Barat, tapi beberapa ada yang dari luar Jawa Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini Pesantren Al-Hilal ini tidak hanya pesantren ya? Apa aja tuh divisi lembaga yang di dalamnya nih, Pak Andri? Ya, ke divisi di dalamnya kita itu Pesantren Al-Hilal itu ada yayasan itu ada 3 sebetulnya, ada 3 di bawahnya itu adalah pertama ada kepesantrenan beliau ini yang punya, kedua itu ada Laz Al-Hilal. Nah, direkturnya adalah Pak Iwan Setiawan, dan satu lagi adalah divisi usaha. Divisi usaha, betul. Ya, untuk program-program di Al-Hilal itu tentu yang pertama adalah untuk program pendidikan anak yatim. Kemudian sekarang sudah Laz, tentu program pun harus melebar gitu kan. Pengadaan Quran untuk wakaf Quran, kemudian ada wakaf produktif untuk pembangunan asrama seperti itu, kemudian ada untuk bantuan sembako buat program yang kebanjiran kemarin Pak. Maka kita sudah kirim 100 paket sembako ke Karawang seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ustadz, ini kan dari 2002 sampai 2021. Udah berapa ya, 19 tahun ya, 18-19 tahun. Suka dukanya apa Ustadz nih mengelola pesantren dengan kekasan seperti ini? Ya, terima kasih Pak. Suka dukanya memang luar biasa Pak, apalagi memang di Cililin terutama ya, karena yang mukim itu memang baru ada di Cililin Pak. Jadi yang mukim itu, sehingga saya memang terhitung dari awal itu merintis untuk pesantren ini, membangun pesantren ini. Nah, suka dukanya memang luar biasa, apalagi memang yang kita didik itu anak yatim ya Pak ya. Seringkali di stigma masyarakat suka ada istilah-istilah untuk anak yatim itu A, B, dan C yang biasanya memang
kurang baik negatif. Tapi kami bertekad bahwa insya Allah anak-anak ini adalah anak-anak yang kelak bisa dididik dan menjadi orang yang hebat ya insya Allah. Sejarahnya sudah panjang. Ada beberapa orang yang juga tokoh-tokoh besar itu memang dulu berawal dari anak yatim termasuk Rasulullah SAW. Suka dukanya luar biasa Pak dengan hidup bersama anak-anak seperti itu. Setiap hari memang terutama dalam suasana pendidikan. Masya Allah. Itu kita bagaimana caranya bisa dekat dengan anak-anak, tetapi juga bisa masuk ke dalam diri mereka sehingga bisa mengarahkan mereka. Kadang ada yang bisa serat langsung mengikuti aturan kita, kadang memang butuh waktu, butuh proses. Nah, terutama memang kesabaran Pak dalam mendidik anak-anak yatim itu, kesabaran dan ketabahan serta kekuatan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini menjalani proses seperti itu dengan segala pernak-perniknya yang membuat kita akhirnya ketika mengurus anak yatim ini selain mengajarkan mereka, terkadang kita juga belajar dari mereka, belajar kehidupan mereka. Kadang-kadang juga belajar bersyukur dari kondisi mereka bahwa kita mungkin dulu ketika anak-anak mungkin terasa jauh lebih beruntung dari mereka. Nah, itu yang kemudian selalu mewarnai keseharian kami, bagaimana akhirnya terus belajar lagi memahami anak-anak. Masya Allah, insya Allah. Nanti kita diskusi lebih detail lagi Pak. Hanya karena segmen kita sudah habis waktunya, kita harus bersaat. Sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jelajah Pesantren bersama Ustadz Arif Rahman Hakim dan Pak Andri dari Pesantren Al-Hilal. Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Baik Bapak dan Ibu, masih diskusi dengan Pesantren Al-Hilal terkait dengan pengelolaan pondok pesantren yang salah satu adalah mengkhususkan pendidikan untuk anak-anak yatim. Nah Pak, perasaannya gimana nih Pak Andri sama Ustadz Arif melihat anak-anak ini yang secara notabene kan orang tua ayahnya sudah tidak ada, boleh jadi mungkin ibunya juga gitu. Perasaannya mengelola anak-anak itu seperti apa nih? Ya Pak, memang ketika berinteraksi terutama dengan para santri, para anak yatim yang memang secara latar belakang mereka tidak punya ayah, bahkan sesekali kami menggali informasi dari mereka sejak kapan mereka kehilangan ayah. Ada yang memang dari usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan pernah kami menemukan anak yang memang belum sempat, bahkan tidak sempat bertemu dengan ayahnya Pak. Masya Allah. Nah di sini memang perasaan kami bagaimana merasakan mereka sejak kecil itu belum atau tidak sempat melihat sosok ayah. Nah sehingga perasaan kami yang muncul waktu itu adalah bagaimana caranya kami berusaha bisa hadir mengisi kekosongan, menjadi ayah mereka walaupun bukan ayah biologis, tapi paling tidak kami adalah ayah di pesantren, sehingga mereka tidak merasa tidak punya ayah, mereka tidak, bahkan mereka bisa merasa oh ini ayah saya walaupun bukan biologis ya. Tapi itu yang selalu kami munculkan, yang selalu kami tanamkan, bagaimana saya ataupun yang mengurus di pesantren bisa hadir menggantikan kedudukan atau kehadiran ayah anak-anak ini, atau paling tidak menjadi kakak bagi mereka, sehingga ini menjadi support bagi mereka untuk bisa tumbuh dan memotivasi bahwa mereka juga bisa menjadi orang hebat dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kekurangan yang ada, mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh, berkembang, menjadi orang yang kelak bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarganya, terutama bagi agama dan bangsa ini. Karena mereka lah yang dalam pikiran kami itu selalu tertanam, mereka lah yang kelak akan meneruskan perjuangan agama, perjuangan dakwah, perjuangan Al-Hilal di masa yang akan datang. Mudah-mudahan itu yang menjadi motivasi juga salah satunya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Kami yang mengajar atau ada para musinin, donatur yang menyumbang, para pengurus yang juga membantu kelancaran operasional di pesantren Al-Hilal ini Pak Gatot, seperti itu. Masya Allah, Bapak dan Ibu, ini nggak mudah nih. Contoh gini, kita aja di rumah tangga nih, di rumah gitu ya, putra putri kita ada yang kita bikin jengkel gitu ya, itu marah sendiri ya. Kita nih
Di anak sendiri kadang-kadang gitu ya, anak jengkel kan bisa dimarahin gitu ya, diingetin. Anak sendiri mah rada bebas ya ininya gitu. Tapi ini anak orang nih yang dititipkan di kita harus sebagai ayah gitu ya, kadang juga harus sebagai teman, sebagai kakak, bahkan boleh jadi sebagai adik kalau misalnya udah lebih besar apa nih persoalannya. Betul. Namun dengan berbagai peran itu, semoga ya kita doakan ya Pak ya, semoga ya Al-Hilal ini jadi berkah insya Allah, hikmat kepada masyarakat ini, Masya Allah. Pak Andri, perasaannya apa nih Pak Andri? Ngelola anak-anak yatim begini. Saya itu sengaja Pak Haji Gatot kalau ada akikah dan didistribusikan untuk anak yatim, khususnya ke Cililin, itu biar saya aja yang sendiri yang mengantarkan, gitu. Karena kenapa ada sesuatu yang memang kerinduan gitu untuk bisa berkumpul dengan mereka gitu. Ketika datang di pesantren Al-Hilal ya, ke-35 anak itu menyebut ya bapak kan luar biasa itu kan. Ketika datang tuh ya Allah ini ya, nyebut bapak berarti sekarang saya tuh punya 35 anak yatim yang memang harus kita bina, yang perlu kita perhatikan seperti itu. Ini luar biasa, saya terharu gitu. Dan ini menjadi kebanggaan sendiri buat saya ketika bisa berkumpul dengan anak-anak yatim gitu. Rasul kan anak yatim. Istilahnya sebegini lah terjadi. Insya Allah ya, semoga berkumpul dengan Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW nanti di surga Pak Andri, Masya Allah. Dan ini ada satu tayangan yang Pak Andri dan rekan-rekan di Al-Hilal ini mencari sesosok yang beberapa waktu lalu nih viral nih. Betul. Karena ada pemulung ya. Betul. Pemulung dari Garut yang di sela-sela kegiatannya itu ngaji gitu. Betul. Luar biasa nih, kita aja yang kerja di kantor aja pegang Al-Quran jarang, tapi ini pemulung ya dengan keterbatasannya nih. Luar biasa ya. Nanti kita bisa lihat nih di sini. Nah, sosoknya nih, siapa namanya? Akbar ya? Akbar ya. Masya Allah. Ya, dan sekarang oleh Syekh Ali Jabir ya? Diasuh sama Syekh. Iya, diasuh di Pondok Pesantren Syekh Ali Jabir almarhum. Pak Andri, gimana ceritanya Pak Andri hunting mencari ini? Ya, ini memang sudah izin Allah yang ditemukan begitu. Jadi ketika tim kami itu hari Senin itu ke lokasi Braga di mana sosok Akbar ini viral. Informasi mencari keberadaan sosok beliau itu nggak ketemu. Hari Senin itu full dari pagi sampai sore, sampai ya kita tanya-tanya dari radius 10 km itu nggak ketemu Pak Haji Gatot. Nah, kemudian hari Rabu kita itu mau silaturahmi ke pesantren yang ada di Subang untuk mendistribusikan Al-Quran dan healthy kit waktu itu. Nah, kita jalan 10:30 dari kantor itu, 10:30 kita melewati Cikole, dan ada sosok orang yang memang sedang membaca Al-Quran, pakai baju merah itu. Nah, setelah itu ya kita nggak berpikir sampai ke sana bahwa itu adalah Akbar. Takutnya kan atau gimana begitu. Nah, kita lihat nanti aja ketika pulang. Karena kita sudah ditunggu sama Pak Kiai di pesantren yang ada di Subang. Nah, pulang 2:30 masih ada. Masya Allah. Masih ada tuh dengan tetap membaca Al-Quran. Nah, kita penasaran balik arah. Kemudian kita tanyakan dan disandingkan dengan foto yang viral di Braga itu ternyata sama. Ya, kita ajak beliau untuk tinggal beberapa hari di pesantren Al-Hilal. Masya Allah. Awal sih nggak mau beliau itu, nggak mau karena memang sudah terbiasa di jalan mungkin. Ya, kita dengan membujuk untuk bisa tinggal di pesantren, ya akhirnya bersedia. Nah, ya, banyak cerita yang memang yang bisa kita gali, yang bisa kita renungkan gitu. Karena beliau ini ketika lapar, ketika kedinginan itu yang dilakukan adalah baca Quran. Masya Allah. Begitu. Merinding nih saya nih. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat MKTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan masih bersama Pesantren Al-Hilal, Pak Andri dan Ustadz Arif Rahman Hakim. Insya Allah.
Bapak dan Ibu, sahabat MKTV, ada satu pelajaran nih, satu hikmah yang tadi mendengarkan diskusi dengan Ustadz Arif dan Pak Andri itu. Jadi kalau kita nih sering berinteraksi dengan putra-putri anak-anak yatim ini, maka kepekaan kita, kepedulian dan empati kita itu akan muncul. Insya Allah akan semakin menguat gitu. Kenapa? Karena bisa meraba apa kondisi anak-anak kita yang yatim, yang piatu, yatim piatu gitu, sehingga apa yang kita rasakan, yang mereka rasakan itu nyentuh gitu ke kalbu kita, dan itu membuat hati kita itu akan lebih empati, lebih peka begitu ya. Dan tadi Pak Andri pas melihat yang Akbar tadi ya, betul, itu nahan lapar, hujan gitu ya, kemudian beberapa hari nggak ketemu dengan keluarganya, itu baca Al-Quran nih cerita ininya itu. Betul. Dan kalau nginep itu di masjid. Ada nginep di masjid? Ya, nginep di masjid. Dan sehari-harinya untuk kebutuhan makanan mengambil dari hasil rongsokan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pas Pak Andri ketemu, itu apa nih perasaan yang Pak Andri rasakan waktu itu? Ya, waktu itu perasaan ya ingin membawa Akbar ke pesantren, karena memang ketika digali itu wasiat dari dari kedua orang tuanya, khususnya itu neneknya, itu jangan jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Itu jangan jauh dari Al-Quran, jangan tinggalkan sholat, dan dekat dengan pesantren. Masya Allah. Makanya ketika diajak pesantren itu dia mau. Gitu. Kalau diajak ke rumahnya dia nggak mau, tapi kalau ke pesantren dia mau. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini balik lagi ke Ustadz Arif nih. Ustadz, ini 3 tahun di pesantren Al-Hilal, anak-anak dididik Al-Quran, dididik pelajaran mandiri dan sebagainya. Sebenarnya metode pembelajarannya itu atau kurikulumnya itu seperti apa sih, Ustadz? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kurikulum di pesantren Al-Hilal memang adalah kombinasi Pak. Jadi kami mengkombinasikan dari beberapa lembaga juga beberapa hal yang memang menjadi nilai khas Al-Hilal. Kami mengambil kombinasi untuk pertama hafalan Quran Pak, tahfiz Qurannya. Nah ini metodenya senantiasa diperbarui, metode-metode yang biasa dilaksanakan di pesantren. Dulu kami juga pesantren, kemudian beberapa pesantren yang lain kita kembangkan, dan itu menjadi salah satu program yang kami anggap sebagai unggulan, sehingga kelak menjadi modal dan bekal bagi anak-anak. Nah tapi selain itu kami juga mengajarkan kitab-kitab kuning Pak di dalam kurikulum kami, sehingga tidak hanya menghafal Al-Quran, tidak hanya belajar Al-Quran, mereka juga bisa berinteraksi dengan kitab kuning, bisa membaca, kemudian bisa mengambil ilmu dari kitab kuning tersebut. Nah, tapi juga kami tetap tidak meninggalkan sekolah formal Pak. Nah, anak-anak itu 3 tahun di pesantren tetap menjalani sekolah formal seperti biasa. Oh iya, jadi izinnya ini izin sekolah formal ya? Betul, walaupun hanya boarding memang, ya? Betul, sekolahnya memang belum di pesantren, tapi di tetangga. Kami punya rekanan di tetangga pesantren itu punya sekolah. Nah mereka welcome, terbuka, mangga silahkan. Jika ingin sekolah di sini dengan segala kebijaksanaan, kebijakan menyesuaikan dengan program pesantren. Nah itu yang sangat kami syukuri, sehingga anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan dari dinas SMP, tapi juga tidak banyak berpengaruh atau tidak mengganggu program yang kami jalankan di pesantren Pak. Sehingga 3 kombinasi itu Al-Quran, kitab kuning, dan juga dinas sekolah formal ditambah dengan metode dari Gontor juga Pak. Alhamdulillah kami memang beberapa tahun terakhir itu mendapatkan Ustadz pengabdian dari Gontor Pak. Masya Allah. Jadi Ustadz pengabdian dari pesantren Gontor itu salah satunya mengabdi di pesantren kami sudah 2 generasi. Nah, insya Allah tahun depan masuk ke generasi ketiga. Ini luar biasa sekali, sehingga kami punya variasi yang lebih banyak, wawasan keilmuan yang lebih variatif dari berbagai sumber tersebut. Namun tetap dengan kekhasan Al-Hilal, dengan yatim, anak yatim itu semua yang ada konsep seperti itu disesuaikan dengan kondisi, bagaimana menyesuaikan
dengan program untuk pemberdayaan dan pendidikan anak yatim ini Pak, seperti itu. Masya Allah. Dan masyarakat bisa ya menyekolahkan ataupun masukkan putra-putrinya ke pesantren Al-Hilal ini? Bisa Pak, alhamdulillah. Jadi masyarakat itu walaupun tidak mondok mungkin ya Pak ya, karena memang terbatas tempat. Terbatas tempatnya. Kami baru bisa menyediakan layanan pendidikan dan asrama untuk anak yatim. Tapi itu kemudian tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan. Makanya kami membuka layanan pendidikan TPA, santri tahfiz. Insya Allah ke depan ada diniyah juga untuk warga sekitar yang ingin belajar ngaji, yang ingin menghafal Quran, yang ingin belajar ilmu-ilmu tentang agama di pesantren Al-Hilal. Datangnya ada yang siang Pak, ada yang sore, ada yang malam. Nah itu tetap menjadi santri kami juga walaupun tidak mukim, tapi mendapatkan layanan pendidikan juga, gratis juga. Kemudian jika ada kegiatan mereka senantiasa ikut. Hanya perbedaannya tidak menginap saja Pak di pesantren kami itu. Walaupun gratis tapi nggak menginap ya? Iya, menginap. Masya Allah. Dibebaskan, tidak ada biaya iuran, tidak ada apa. Yang penting mereka niat, mereka mau, orang tuanya mendukung. Silahkan anak-anak bisa memanfaatkan layanan pendidikan yang ada di Al-Hilal. Jadi tidak perlu memikirkan, suka ada bahasa tidak sanggup bayar dan lain sebagainya Pak. Walaupun sebetulnya mungkin sanggup, tapi kadang-kadang di masyarakat seperti itu. Kami buka lebar, silahkan. Yang penting mereka betul-betul mau belajar, jangan sampai mereka tidak ngaji, terbawa pergaulan dan lain sebagainya. Kami menghindari itu. Sebagai khidmat dan pengabdian ke masyarakat, Al-Hilal, pesantren Al-Hilal membuka layanan pendidikan untuk anak-anak di sekitar pesantren. Masya Allah. Dan kalau ini Bapak dan Ibu mau berkontribusi nih Pak terhadap pembangunan Al-Hilal dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan nih Pak Andri? Yang bisa dibantu oleh masyarakat Bapak dan Ibu untuk pengembangan pesantren Al-Hilal nih? Lewat saluran apa? Apakah pesan tadi apa tadi? Akikah begitu ya? Ya kalau berkontribusi banyak sih Pak ya. Banyak, bisa kita punya beberapa program untuk pemberdayaan, khususnya memfasilitasi kegiatan anak yatim. Untuk sekarang ini kita lagi bangun asrama Bapak dan Ibu, karena memang untuk yang nginep ini baru tertampung 35 orang. Masya Allah. 35 orang, dan di luar tuh memang banyak ya yang akan mendaftarkan. Nah untuk itu kita bangun asrama di sebelahnya itu. Mudah-mudahan dengan dibangunnya asrama bisa menampung 150 sampai 200 orang. Alhamdulillah. Santri yang mukim khususnya yatim, dan kita sebut ini adalah asrama Istana Yatim. Masya Allah. Betul. Jadi memang inspirasinya itu ya Pak ya. Betul. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik Pak. Yang terbaik ya. Guru terbaik, pendidikan terbaik, fasilitas terbaik untuk anak-anak. Berhubung memang kondisinya masih terbatas hari ini, insya Allah juga ini tindak lanjutnya kami berusaha mencoba untuk membangun asrama untuk anak-anak yatim, sehingga mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi anak-anak yatim yang bisa dibina di pesantren Al-Hilal. Lebih banyak lagi anak-anak yatim yang sebetulnya banyak potensi Pak ya, hanya memang terkadang terkendala biaya dan lain sebagainya. Nah insya Allah ini menjadi jalan kebaikan buat kami, juga buat para donatur mungkinnya yang ingin berkontribusi dan membantu menyantuni anak yatim di pesantren Al-Hilal. Amin. Dan anak yatim ini Pak Haji, setiap bulan yang belum diakikah kita akikahkan. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan ya. Jangan khawatir kalau kita mau sungguh-sungguh bertekad untuk berkontribusi, berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat Islam ini, Masya Allah. Pintu untuk beramal sangat terbuka lebar, tinggal kita milih yang mana. Ada pesantren Al-Hilal, ada pesantren Darut Tauhid, ada pesantren yang khusus yatim piatu, ada yang fokus untuk Al-Quran, fokus untuk bagaimana mendidik agar putra-putri kita ini yang memang secara
secara finansial keuangan mungkin terbatas, tapi kalau diberi kesempatan yang sama ya Pak Ustadz ya, insya Allah akan menjadi berlian-berlian yang luar biasa, yang dengan takdir Allah boleh jadi 10, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita nggak tahu Allah takdirkan seperti apa. Semoga apa yang dilakukan oleh pesantren Al-Hilal ini beserta Ustadz Arif Nur Rahman dengan Pak Andri dengan manajemen di pesantren Al-Hilal betul-betul bisa berkontribusi untuk membangun Indonesia ini bisa lebih baik lagi, insya Allah. Generasi ke depan semoga ada di tangan anak-anak santri dari pesantren Al-Hilal ini. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Ustadz, Pak Andri, tidak terasa nih 1 jam sudah kita diskusi terkait dengan program pesantren Al-Hilal. Semoga ada manfaatnya dan kita mendoakan semoga pesantren Al-Hilal, tim di sana benar-benar Allah karuniakan keberkahan, kemudahan, kelancaran untuk mengasuh dan mendidik putra-putri kita anak yatim ini, insya Allah. Baik, saya Gatot Kuntakumara dan kru MQTV yang bertugas hari ini mohon undur diri dan tetap jaga prosedur kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Insya Allah menjadi bagian amal soleh kita untuk menyempurnakan ikhtiar agar kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih nih sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Andri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah.